Halo, keluarga besar Tiansi dan One Vision di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Sugeng Suryanto, latar belakang sarjana ekonomi, Silver Lion dari Yogyakarta. Hari ini Bapak Ibu semuanya, saya sangat beruntung sekali karena dipercaya oleh support system kita semuanya, yaitu One Vision, untuk memandu acara Success Sharing ini 1 jam ke depan Bapak Ibu semuanya. Nah, luar biasanya acara hari ini kita akan berkenalan dengan para distributor-distributor yang berprestasi, dan juga di sesi utama kita akan mendapatkan sharing yang sangat luar biasa dari salah satu peringkat director di Indonesia Bapak Ibu. Nah, untuk di awal Bapak Ibu semuanya, kita akan berkenalan dengan para distributor-distributor berprestasi yang mencapai peringkat baru, ya, yaitu di bulan Oktober dan juga November. Dimulai dari peringkat New Bintang 6. Siapa sajakah orang-orang yang mencapai new peringkat bintang 6 di bulan Oktober dan November? Mari kita lihat cuplikan video berikut ini. New Bintang 6 Indonesia, Ahmad Rifki, Budi Satriono, Denny Anugrah Effendi, Eka Chandra Putra, Herlambang Sandi Nugroho, Jihan Fauzi Irfan, Maikastia Rahayu, Mila Armelia Febrianti, Muhammad Al-Mustaqim, Nena Hasana, Nurmiliani. Nah, Bapak Ibu semuanya, itulah orang-orang yang sudah mencapai new peringkat di bulan Oktober dan juga November. Jadi pastikan Bapak Ibu semuanya, next giliran Anda dan tim Anda mencapai new peringkat di bintang 6. Nah, setelah ini kita akan berkenalan dengan para distributor yang mencapai 1 step lebih tinggi daripada mereka-mereka yang mencapai new bintang 6, yaitu di posisi new bintang 7, Bapak Ibu semuanya. Nah, Anda pasti penasaran siapa sajakah orang-orang atau para distributor yang mencapai new peringkat bintang 7 di bulan Oktober dan juga November. Mari kita lihat cuplikan video berikut ini. New Bintang 7 Indonesia, Ahmad Saifuddin, Bagas Dwi Kurniawan, Iwan Setiawan, Muhammad Bayu Suseno, Sadam Putradewa Rimbawan. Oke Bapak Ibu, itulah orang-orang yang sudah mencapai new peringkat bintang 7 di tutup buku bulan Oktober dan juga November. Nah Bapak Ibu semuanya, kita udah sampai di sesi utama, sesi inti pada acara Success Sharing kali ini, yang dimana kita akan mendengarkan sharing dari seseorang yang sangat luar biasa, salah satu berperingkat director di Indonesia Bapak Ibu. Beliau berasal dari kota Bandung, ya, Jawa Barat. Latar belakangnya adalah seorang sarjana geologi dari ITB Bapak Ibu semuanya. Beliau sudah mendapatkan All Reward Achiever, ya, dan beliau juga sudah mendapatkan free trip puluhan negara di 5 benua Bapak Ibu. Siapakah beliau? Saya sangat penasaran. Mari kita saksikan cuplikan video profil beliau berikut ini.
Oke, Bapak Ibu semuanya, Anda sudah melihat video profil beliau dan tanpa berpanjang kata lagi, mari kita sambut dengan penuh antusias Director Three Diamond God Lion, Bapak Ruli Wahyudi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh warga One Vision dan TNC Indonesia. Hari ini saya Ruli Wahyudi, kebetulan lagi di Jogja, jadi live langsung dari kantor One Vision. Ada 3 Dracula remaja, mereka saling memamerkan kehebatannya. Mereka bilang mereka paling cepat untuk bisa menghisap darah manusia. Dracula pertama dia terbang, set. Dia kembali kurang lebih 10 menit, dan dia bilang, tahu nggak ada desa di ujung sana? 2 temannya bilang, tahu, udah habis sama saya orang-orang yang saya hisap darahnya. Dracula kedua, dia terbang, set, kembali lagi, lebih cepat, 5 menit. Terus dia bilang, tahu nggak ada 2 desa di ujung timur sana? Tahu, kata 2 temannya. Udah habis sama saya habisin. Ada darah-darah di mulutnya. Dan Dracula ketiga, tanpa pikir panjang dia terbang, set, nggak sampai 1 menit, Bapak Ibu, langsung balik. Mulutnya penuh darah. Terus 2 temannya udah siap-siap terkagum-kagum. Dracula ketiga ngomong, tahu nggak ada tiang listrik di ujung jalan? 2 temannya bilang, tahu. Saya nggak tahu, saya barusan nabrak. Gitu. Nah, maksud kita tadi apa? Nggak ada maksudnya. Kan kalau director bebas mau ngomong apa aja, Bapak Ibu. Jadi buat hari ini, buat yang belum kenal, nama saya Ruli. Saya background-nya sarjana teknik geologi ITB. Saya mulai sedikit. Saya lahir di Jakarta. Hidup biasa aja SD, SMP, SMA. Tapi waktu SMA saya lebih banyak bolosnya daripada kuliahnya, daripada sekolahnya. Tapi untungnya dari SMA saya punya sikap positif. Jadi dulu teman-teman bilang, lu nggak belajar, nggak masuk ke kelas, cuma ikut ujian doang, nanti nggak naik kelas loh. Sebelum ada lagunya saya udah bilang duluan, insya Allah ada jalan. Akhirnya saya naik kelas 1, kelas 2, kelas 3. Waktu kuliah pun saya milih jurusan itu cuma nanya ke teman, jurusan apa yang kuliahnya banyak jalan-jalan, naik gunung, dibilang geologi. Ya udah saya milih teknik geologi. Pilihan keduanya saya bingung, saya lihat langit, wah belajar bintang seru kayaknya, astronomi. Ya udah, saya milih pilihan kedua astronomi. Alhamdulillah saya masuk ke ITB. Di ITB juga ya biasa aja, IP saya 4,0, tapi penjumlahan 2 semester. Jadi IP-nya tuh 2,0, 2,0. Nilainya itu kayak logatnya orang Makassar, EDD, banyakan E sama D gitu ya. C itu udah bagus lah gitu. Jadi waktu itu saya ya biasa aja, anak kuliah biasa aja, walaupun di ITB dan SMA juga SMA salah satu yang terbaik di Indonesia. Nah sampai satu momen waktu itu, saya SMA tuh pernah tabrakan, patah rusuk, paru-paru bolong, pokoknya kalau diceritain panjang ya, intinya saya hampir mati waktu itu, seminggu di rumah sakit, bisa survive. Pas kuliah, nah itu saya tabrakan lagi. Teman saya nyetir mobil, mobilnya kebalik, ada satu teman saya yang meninggal waktu itu, sayanya alhamdulillah selamat, tapi waktu itu teman-teman udah komen, si Ruli udah 3 kali tuh hampir mati, nyawanya tinggal 4, kan katanya 7 ya, 7 kurang 3 jadi 4 gitu. Nah waktu itu saya mikir, ya juga ya, kalau hidup cuma hidup main mati kan nggak seru. Saya lagi mikir saya harus bikin sesuatu di hidup saya. Nah kesempatan itu datang, kita nggak tahu dari mana aja. Waktu itu satu sore ada teman saya, sekarang peringkatnya Director 5 Diamond, namanya Pak Rizky Kanata, mungkin lagi di Bandung, lagi di Turki beliau hari ini. Jadi waktu itu teman saya kelas 1, dia kelas 3, waktu kuliah dia di Elektro ITB, saya di Geologi ITB, itu masih suka kontakan dan masih suka nongkrong di SMA kita. Jadi satu sore di SMA kita, dia nongkrong, terus dia nanya nomor telepon, Bapak Ibu. Nomor telepon yang ada di situ, teman-teman saya. Jadi dicatat pakai kertas sama pulpen. Belum ada handphone, waktu itu dia belum punya handphone. Jadi kertas sama pulpen ditanya, nomor lu berapa? Nomor lu berapa? Gitu. Ditanyain satu-satu. Saya bingung nih, ini orang biasanya nggak banyak omong soalnya. Nah sambil saya bingung, ngapain dia nanya nomor telepon? Saya sambil nungguin, kok nomor saya nggak ditanya-tanya gitu. Akhirnya saya yang nanya, mungkin saya waktu itu dianggap SP rendah, skala prioritasnya rendah ya, nggak potensial buat diajakin bisnis. Jadi waktu itu Bapak Ibu, saya nanya ke Pak Rizky, Ki,
itu ada apaan Ki? Oh ada bisnis katanya. Dengerin aja ke kos-kosan presentasinya. Ya namanya dengar presentasi bisnis kan ya udah saya mah denger aja. Saya datang ke kos-kosan, dijelasinlah bisnis ini, Tiansi. Dijelasin bahwa kalau kita menjalankan bisnis ini bisa dapat BMW, saya biasa aja karena saya nggak terlalu suka sedan. Tapi begitu dia bilang kita bisa dapat yang namanya passive income, kerja nggak kerja dapat duit, bisa keliling dunia. Oh saya langsung bilang sama Pak Rizky, nah ini nih Ki yang gue cari, gitu. Gue pasti join. Tapi setelah berbulan-bulan saya ngomong pasti join, berbulan-bulan kemudian saya nggak join Bapak Ibu. Nah, mungkin ada teman atau kenalan yang seperti itu. Ya mungkin Bapak Ibu kalau Anda follow up dengan benar dia join itu menjadi director berikutnya di grup Anda. Jadi waktu itu saya berbulan-bulan menghindari Pak Rizky dengan berbagai macam cara Pak Rizky follow up saya juga dengan berbagai macam cara menghindari itu gitu. Nah, sampai akhirnya satu sore kita lagi nongkrong di SMA 3 sama kita dulu. Saya udah pokoknya menghindari segala macam cara dan Pak Rizky lewat. Mobilnya lewat, saya udah untuk muka, saya bilang, waduh lewat. Bener, habis lewat mobilnya, muter balik Bapak Ibu. Muter balik, terus ya biasa, basa-basi, Bapak Ibu ya apa kabar, bla 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 bla. Dia bilang, Ri, ada acara nggak nanti malam? Kenapa gitu? Saya bilang, kebetulan ada OP, dalam hati saya, perasaan kebetulan mulu, tiap ketemu kebetulan mulu, salah juga dibetul-betulin gitu ya. Akhirnya, karena saya nggak enak, saya bilang, ya udah deh Ki, gue datang ke OP, cuman datang doang, nggak pasti join. Akhirnya saya datang ke OP One Vision, cuman 20 orang OP-nya. Waktu pembicara yang maju ke depan juga masih gugup ngomongnya, pembicara itu bintang-bintang awal waktu itu. Saya aja yang baru sekali dipresentasi, tahu yang diomongin salah Bapak Ibu. Tapi disitulah waktu itu saya nanya ke Pak Rizky, itu bintang berapa yang di depan? Bintang 6. Kan saya orangnya positif ya, saya mikir malah yang ngomongnya menurut saya salah-salah aja, jelek aja, bisa bintang 6. Masa saya nggak bisa? Disitulah saya ngambil keputusan untuk gabung, Bapak Ibu, hari itu. Gitu. Nah, makanya hari ini, Bapak Ibu, ada sukses seminar online. Saya mengambil keputusan untuk bergabung, itu sekitar 18-19 tahun lalu, bergabung di BIS ini. Dan keputusan itu cuma sedetik, cuma truk. Dan sedetik itu ternyata setelah saya jalankan, itu merubah hidup saya puluhan tahun kemudian, dan merubah hidup banyak orang juga di grup saya, Bapak Ibu. Nah, sedetik buat saya hari itu, mungkin buat Anda hari ini. Jadi, pantengin terus online-nya, karena mungkin Bapak Ibu Anda akan mendapat satu magic moment yang membuat Anda bisa mengambil keputusan. Nah, buat Bapak Ibu yang mau ngelihat tampang saya seperti apa, Anda bisa lihat di slide-nya. Ini muka saya dulu, Bapak Ibu ya, tahun 2002 akhir, waktu saya join, saya ini anak teknik, yang nggak punya celana kain, nggak punya jas, pokoknya kalau baju nggak dicuci itu makin lama makin enak gitu ya. Ini muka saya zaman dulu. Jadi buat Anda yang sekarang ngerasa bertanya ke diri sendiri, saya bisa apa nggak ya jalan di sini? Nah, saya kasih gambaran Bapak Ibu, BIS ini adalah satu bisnis yang setiap orang tanpa kriteria apapun, tanpa batasan umur, tanpa batasan punya gelar apapun, itu bisa sukses di sini. Jadi kalau Bapak Ibu mau menjalankannya, mau ikutin sistemnya, insya Allah bisa sampai juga. Ini muka saya zaman dulu, ada next yang berikutnya, Anda bisa lihat di kanan dan kiri saya. Nah ini waktu jadi Mbah Surip Bapak Ibu ya, Mbah Surip zaman muda, udah fotonya kayak orang hutan, belakangnya hutan lagi Bapak Ibu ya. Anda kebayang nggak, kalau Anda ketemu yang kayak ginian di pinggir jalan gitu, kayaknya nggak kepikir buat prospek ya, kepikirnya buat menjauh, bukan prospek ya kan kayaknya gitu. Jadi sekali lagi hari ini saya mau cerita ke Bapak Ibu, ke teman-teman sebenar-benarnya background saya seperti apa dan kenapa saya join BIS ini, kenapa saya memulai dan sampai saya bisa berhasil seperti apa. Yang jelas ketika saya join waktu itu, saya bilang ke Pak Rizky, Ki, gue tuh tertarik sama bisnisnya. Tapi kalau buat datang pertemuan, orang pakai jas, pakai dasi, udah gitu dulu kan salaman ya, kan belum zaman COVID zaman dulu. Jadi salaman itu set, banyak bener saya bilang. Buat saya tuh nggak nyaman kayak gitu. Buat saya orang tepuk tangan, salaman, buat saya nggak nyaman. Jadi saya bilang sama Pak Rizky, Ki, gue jalanin bisnisnya aja lah, tapi nggak usah pertemuan-pertemuan. Tungguin aja, gue pasti bintang 8. Ya alhamdulillah, 3 bulan Pak Rizky jalanin, beliau naik bintang 7, bintang 6, bintang 7. Saya masih bintang 3 waktu itu. Bintang 3 dulu tuh setara bintang 5 sekarang. Dan tidak punya downline satupun dalam 3 bulan. Nah, di situ saya berpikir dan alhamdulillahnya saya ya begini-begini orangnya positif. Saya cuma mikir gini,
Kalau ada orang lain yang bisa naik peringkat dalam waktu 3 bulan, terus saya 3 bulan nggak punya downline, berarti yang salah itu sayanya, bukan sistemnya. Sama aja di kampus. Di kampus ada yang lulus cum laude 3,5 tahun, ada yang lulus 5 tahun, ada yang drop out. Kalau ada yang drop out mahasiswanya, yang salah itu mahasiswanya, bukan dosennya atau bukan kampusnya. Nah, disitulah saya waktu itu datang lagi ke pertemuan, dan magic moment saya yang saya dapat, saya ceritain ke Anda. Jadi waktu itu pertemuan saya datang lagi, udah rame, pertemuannya 150 orang, dan waktu itu MC-nya manggil, kita sambut bintang 7. Nah, paling ujung bintang 7-nya waktu itu, nenek, saya masih ingat betul mukanya dan suaranya, dia bilang gini, nama saya Christina, saya tukang lotek, saya aja 70 tahun bisa, masa Anda nggak bisa? Wow, Bapak Ibu, waktu dengar itu, saya langsung nafsu Bapak Ibu, bukan nafsu sama neneknya, bukan, tapi saya nafsu sama ngelihat, wih nenek, kok bisa menjalankan bisnis ini, kok bisa berhasil. Disitulah saya ngambil keputusan untuk, oke, mulai detik ini, saya akan serius ikutin sistemnya, saya akan berjuang habis-habisan, karena saya tahu kalau saya berhasil di sini, itu bukan buat siapa-siapa, tapi buat mewujudkan impian-impian saya. Oke Bapak Ibu, itu sesi 1 dari saya, start awal saya join, dan start bagaimana saya mendapatkan momentum. Pastikan Bapak Ibu cerita selanjutnya nanti kita ketemu lagi di sesi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ya, 15 menit ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, demikian tadi sharing di sesi pertama langsung dari Director 3 Diamond Gold Lion, Bapak Ruli Wahyudi. Nah, kita sebelum menunggu sesi kedua, Bapak Ibu semuanya, kita akan berkenalan dengan para distributor-distributor berprestasi. Ya, siapa sajakah mereka? Yang pertama adalah orang-orang yang melakukan presentasi 30 kali dalam 1 bulan dan dilakukan selama 3 bulan berturut-turut. Mereka adalah orang-orang yang disebut dengan 30 planner, Bapak Ibu. Nah, Anda pasti penasaran siapa sajakah orang-orang yang melakukan presentasi selama 30 kali selama 1 bulan dan dilakukan selama 3 bulan berturut-turut. Mari kita saksikan video klip berikut ini. New 30 Planner Indonesia. Amalia Siva Alhaman, Awal Rahmayani, Bayu Aji Wisanggeni, Hanif Naufal, Mila Armelia Febrianti, Sadam Putra Dewa Rimbawan, Vira Novia Rahayu, Aulia Andinda. Nah, Bapak Ibu semuanya, itulah orang-orang yang disebut dengan 30 planner. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendapatkan sharing dari perwakilan salah satu dari mereka. Siapakah beliau? Beliau adalah latar belakangnya seorang pelajar SMA berasal dari kota Trenggalek, Jawa Timur. Siapakah beliau? Mari kita sambut Ibu Amalia Siva Alhaman. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, alasan saya mengejar 30 planner adalah dikarenakan yang pertama, meskipun saya masih pelajar, tapi tidak menutup kemungkinan saya untuk mengembangkan bisnis saya. Yang kedua, setelah saya mendengarkan netflix yang telah direkomendasikan oleh upline saya, di mana di sana dijelaskan ketika kita bisa menjadi seorang good planner, setelah saya berkonsultasi dengan salah satu upline saya, alhamdulillah mendapatkan arahan serta visi yang sangat luar biasa demi perkembangan bisnis saya dan juga terlebih pada Bapak Ibu sekalian, adanya visi dari upline saya yang memulai bisnis ini sebagai pelajar kelas 3 sama seperti dengan saya, beliau saat ini menjadi seorang New Majesty 1 di saat menduduki mahasiswa semester 1. Nah, beliau sangat menginspirasi saya dan saya ingin seperti beliau. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apabila kita fokus untuk menjadi seorang good planner, secara sadar tidaknya perkembangan bisnis kita juga akan segera berkembang dan tentunya bayangan apabila di grup Anda Bapak Ibu sekalian diduplikasikan seorang silver atau gold planner di tiap jalurnya akan sangat membantu dan tentunya menambah visi dari Bapak Ibu grup semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertib planner Bapak Ibu. Jadi pastikan next
Anda dan tim menjadi seorang 30 planner juga. Nah, Bapak Ibu semuanya, saatnya kita berkenalan dengan para distributor-distributor yang berprestasi di peringkat One Vision, Bapak Ibu. Dimulai dari step yang pertama yaitu Crown. Nah, Anda pasti penasaran siapa sajakah orang-orang yang mencapai peringkat PBO Crown di tutup buku Oktober dan November. Mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, itulah orang-orang yang mencapai peringkat PBO Crown di tutup buku Oktober dan juga November. Jadi pastikan Bapak Ibu semuanya, Anda dan tim menjadi peringkat Crown selanjutnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, next step kita akan mendapatkan sharing dan berkenalan dengan salah satu distributor yang sangat luar biasa. Beliau peringkat PBO-nya adalah ambasador. Nah, Bapak Ibu semuanya, peringkat ambasador ini adalah peringkat yang salah satu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, dan kita akan mendapatkan sharing dan berkenalan dengan salah satu ambasador. Ya, beliau latar belakangnya adalah mantan pengurus kapal dan beliau berasal dari kota Tegal. Siapakah beliau? Mari kita dapatkan sharing dari Bapak Agustias Panji. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sukses untuk kita semua. Nah, perkenalkan nama saya Agustias Panji, Bapak Ibu. Saya berasal dari Kota Tegal, Jawa Tengah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya ber-PBO Ambassador? Karena Bapak Ibu, momentum tercipta karena terjadinya sebuah kecepatan dan bertemunya potensi dalam diri kita keluarkan untuk aksi di lapangan. Karena plan saya pernah bilang kepada saya bahwa CP adalah downline, Royal adalah upline yang memimpin para downline, Crown adalah leader yang memimpin para upline, dan Ambassador dan Majesty adalah seorang pembangun aset. Nah, sementara Bapak Ibu semua, di bisnis Tianci itu sudah menyediakan sistem yang dimana sistem ini berasal dari One Vision, yang dimana sistem ini dinamakan sebuah PBO, parameter bisnis One Vision. Dan kesehatan bisnis kita itu bisa dilihat dari seberapa tinggi PBO kita. Dan misi dari bangun aset atau bangun para leader lebih banyak di grup kita adalah untuk bisa mendapatkan kehidupan living life in miracle, atau bisa dikatakan menjalani hidup dalam keajaiban ketika asetnya sudah jadi. Nah, Bapak Ibu semua, PBO tinggi bukan dilihat dari peringkat atau apapun, tapi PBO tinggi dimulai dari visi yang tinggi, aksi di lapangan yang lebih hebat lagi, keluarkan potensi dalam diri, insya Allah PBO Ambassador ini akan milik Anda. Sekian dari saya Agustias Panji Firmansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih sekali untuk sharingnya dari Bapak Agustias Panji, sharing yang sangat luar biasa, dan pastikan next Anda dan tim menjadi peringkat ambasador selanjutnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, setelahnya kita akan berkenalan dengan satu step yang lebih tinggi lagi, yang dimana peringkat ini sangat bergengsi sekali di One Vision, Bapak Ibu, yaitu apa? Peringkat Majesty. Dan kali ini kita akan mendapatkan sharing yang luar biasa dari salah satu perwakilan ya, distributor yang berperingkat Majesty ditutup buku bulan Oktober dan juga November. Siapakah beliau? Beliau berasal dari kota Trenggalek, Jawa Timur, Bapak Ibu semuanya, dan latar belakangnya adalah mahasiswa baru semester 1, Bapak Ibu. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Sadam Putra Dewa Rimbawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat siang warga One Vision. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sadam Putra Dewa Rimbawan. Latar belakang jalan bisnisnya adalah sebagai mahasiswa semester 1 dan domisili di Trenggalek, Jawa Timur. Alhamdulillah bisa sharing di hadapan Bapak Ibu semuanya sebagai seorang New Majesty di bintang 7, Bapak Ibu semuanya. Berkat visi yang dikeluarkan oleh mentor aktif saya dan apen-apen saya, di mana, ayo Pak, segera bangun aset 4 dan 6, 4 kali 6, 4 kelebaran crown dan 6 lebaran crown juga, kedalaman crown. Nah, di sisi lain, kenapa saya mengejar PBO Majesty adalah yang pertama, di sisi lain saya adalah seorang harapan bagi saya dalam berjuang di bisnis Tians dari awal saya bergabung, dan tentunya memberikan contoh dan visi yang luar biasa di hadapan grup saya. Karena apa? Di PBO ini, di Majesty ya, bakal jadi contoh dan visi yang luar biasa di grup-grup Bapak Ibu semuanya, dan kita sebagai leader bagaimana kita mencontohkan di hadapan grup-grup kita. Karena apa? Dengan kita bisa menjadi contoh yang baik kepada mereka, mereka pasti akan bisa mengikuti duplikasi kita Bapak Ibu semuanya. Dan tentunya saya ingin membuktikan juga kepada dunia bahwasanya dia adalah bisnis yang luar biasa adil, luar biasa hebat, tanpa memandang siapa kita, latar belakang kita apa, kita di mana, bahkan tinggal bagaimana nih kita menyikapi dan membawa diri, bagaimana kita men-settlekan PBO kita dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan. Karena apa? Ya memang ini adalah indikatornya PBO dari One Vision. Nah, semoga setelah sharing ini, berikut pada sesi sharing One Vision berikutnya, semoga Majesty ini, Bapak Ibu semua bisa sharing bergantian setelah saya. Sekian dari saya, dan tentunya nanti di sesi kedua, jangan leave dulu dari live YouTube-nya, karena ada sesi sharing yang luar biasa dari seorang 3 Diamond Gold Lion Indonesia, Bapak Ruli Wahyudi, Director dari Bandung, Jawa Barat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk Bapak Sadam ya dari Kota Trenggalek, luar biasa sekali sharingnya berperingkat Majesty di bulan Oktober dan juga November. Jadi pastikan Bapak Ibu semuanya Anda dan tim menjadi peringkat Majesty selanjutnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita akan berkenalan dengan peringkat internasional dari Tiansi, Bapak Ibu ya. Mari kita berkenalan dengan peringkat New Bronze Lion. Ya, New Bronze Lion ini adalah distributor yang berperingkat bintang 8, berhasil membantu 2 orang rekan kerjanya menjadi seorang bintang 8, maka beliau disebut dengan Bronze Lion. Nah, kita akan mendapatkan sharing dari peringkat New Bronze Lion ditutup buku bulan Oktober dan juga November, dan beliau ini adalah latar belakangnya seorang pengusaha Bapak Ibu dari kota Indramayu. Nah, saya yakin Anda sudah tidak sabar untuk mendapatkan sharing dari seorang pengusaha berperingkat New Bronze Lion. Siapakah beliau? Mari kita sambut Bapak Vidi Apriano. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo Bapak Ibu, kenalkan nama saya Vidi Aprino. Latar belakang saya pengusaha, saya lahir dan besar di Jakarta, tetapi saat ini domisili saya ada di Indramayu, Jawa Barat. Peringkat Bronze Lion ini bukan sebuah peringkat yang bisa saya capai sendirian Bapak Ibu. Jadi saya ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu saya untuk bisa mencapai di titik ini. Pertama itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah atas berkah dan hidayahnya lah saya bisa berada di titik ini saat ini. Dan lalu berikutnya, orang yang paling berjasa di dalam hidup saya itu adalah istri saya sendiri, yaitu Ifatul Maula. Beliau sudah mendukung saya dari awal saya menjalankan bisnis ini, nggak saya bisa seperti sekarang, Bapak Ibu. Lalu sponsor saya.
Beliau ini adalah kawan dan sahabat saya semenjak saya kuliah, ya, kita skripsi bareng. Beliau berusaha memfollow up saya itu selama 1 tahun. Beliau menceritakan bisnis ini dengan semangatnya dan saya tolak mentah-mentah Bapak Ibu karena saya benar-benar memandang bisnis ini sebelah mata. Tapi karena beliau pantang menyerah orangnya, selama 1 tahun saya di follow up terus. Kebetulan ada pertemuan, kebetulan ada OP, kebetulan. Dan akhirnya setelah 1 tahun saya memutuskan untuk ayolah saya datang gitu ya. Nah, dari situlah hidup saya berubah, saya mengambil keputusan dan hidup saya berubah. Siapa beliau? Beliau adalah Three Diamond Gold Lion Director Bapak Elvanto dari Jakarta. Terima kasih Pak. Dan juga ada tim-tim dari Upline, itu ada Bapak Andrian Tejuputro, ada Bapak Naga Sugara, ada Bapak Luis Tendean, dan ada juga Bapak Agus Trilaksono. Nah, terima kasih semuanya karena sudah membantu saya bisa mencapai di titik ini. Dan tidak lupa saya berterima kasih kepada Tiansi yang sudah menyediakan fasilitas untuk kita berhasil, meskipun kita tidak punya modal, tidak punya pengetahuan, tidak punya pengalaman, tidak punya apapun, ya. Dan juga kepada yang terakhir kepada One Vision Bapak Ibu yang sudah membantu kita, mengajarkan kepada kita, menjadi sekolah kita para distributor Tiansi untuk bisa sukses di bisnis ini meskipun kita nggak ngerti apa-apa. Karena di sini kita diajarkan dari nol, kita belajar dari orang yang sudah terbukti berhasil, dan akhirnya kita juga bisa berhasil seperti mereka. Nah, salah satunya One Vision sudah memfasilitasi untuk mengajak seorang pembicara yang sudah ketahuan sukses Bapak Ibu, sudah jelas berhasil dari usia muda di bisnis ini. Beliau adalah Three Diamond Gold Lion Director Bapak Ruli Wahyudi. Jadi kita hari ini beruntung sekali ya karena kita bisa belajar dari beliau. Saya tahu waktu beliau sukses di bisnis ini itu masih muda sekali Bapak Ibu. Jadi kita bisa belajar banyak. Dan terakhir dari saya adalah saya percaya banyak di antara Anda adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki agama, orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi siapa di antara Anda yang sudah pernah melihat Tuhan? Pasti tidak ada, ya. Tetapi Anda percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, ironisnya Bapak Ibu, di bisnis ini banyak yang sudah memperlihatkan mereka berhasil di bisnis ini, sudah menjadi bukti bahwa hidupnya berubah lewat bisnis ini, tetapi masih ada aja orang yang tidak yakin atau ragu. Padahal buktinya jelas ada. Nah, oleh karena itu saya mengajak Anda, ayo kita belajar sama-sama dari Bapak Ruli Wahyudi hari ini, sehingga kita bisa belajar, kita bisa tahu bahwa sebenarnya bisnis ini memang bisa mengubah orang yang tadinya dari nol, dari bukan siapa-siapa, itu menjadi manusia luar biasa. Nah, saya harap Anda juga bisa menjadi salah satu dari mereka. Mari kita ubah masa depan kita sama-sama. Sukses untuk kita semua. Saya Vidya Prino. Selamat sore. Oke, Bapak Ibu semuanya. Demikianlah sharing dari New Peringkat Bronze Lion. Terima kasih untuk Bapak Vidi Apriano dari Kota Indramayu. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita akan berkenalan dengan distributor berperingkat internasional juga, yang ini stepnya lebih tinggi lagi, yaitu di peringkat New Gold Lion, Bapak Ibu. Gold Lion ini adalah distributor yang berhasil membantu 4 orang rekan kerja atau 4 jalurnya menjadi seorang bintang 8. Maka beliau disebut dengan New Gold Lion. Nah, siapakah beliau? Saya yakin Anda sudah penasaran. Beliau berasal dari Kota Bandung, Bapak Ibu, Jawa Barat. Latar belakangnya adalah seorang PNS, ya. Saya sudah tidak sabar ingin mendengarkan sharing dari beliau. Tanpa berpanjang kata lagi, mari kita sambut New Gold Lion, Bapak Dio Octaviano Dwi Koska. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Dio Octaviano. Saya berasal dari Bandung, dan latar belakang saya sampai dengan sekarang ini masih aktif menjadi seorang PNS. Saya ucapkan syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan amanah kepada kami untuk bisa berada dalam posisi Gold Lion ini. Nah, saya juga sangat bersyukur kepada istri saya yang telah memberikan support ketika saya menjalankan bisnis ini. Dan juga saya sangat bersyukur kepada upline aktif saya, Bapak Anggi, kakak saya sendiri yang telah membesarkan dan memberikan support kepada kami, supaya kami berada di posisi ini, dan tim-tim kami yang telah mensupport pada putusan dan tindakan-tindakan kami selama menjalankan bisnis ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada One Vision, support system kita, yang telah memberikan banyak pengalaman, pembelajaran luar biasa,
dan kepada Tian Syariah bisnis yang luar biasa. Bapak Ibu, banyak sekali orang di luar sana memilih untuk bekerja. Mereka masih mencari pekerjaan dan mereka masih mencari sebuah penghasilan melalui PNS gitu. Namun Bapak Ibu sadari atau tidak, ketika Bapak Ibu memilih untuk bekerja, Bapak Ibu telah menukar waktu dan kebebasan Bapak Ibu untuk sebuah penghasilan, yang dimana batasan waktunya itu sampai usia tua. Nah, kebebasan dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan apa yang kita inginkan, itu dibatasi ketika Bapak Ibu memilih untuk bekerja. Nah, Bapak Ibu, para pengundang yang telah mengundang Bapak Ibu untuk menonton acara ini, itu memberikan sebuah solusi atau pilihan untuk membuat hidup Bapak Ibu lebih baik. Membuat hidup Bapak Ibu mempunyai sebuah pilihan hidup dan kebebasan yang lebih baik. Anda tetap bisa bekerja, Anda tetap bisa memilih untuk bersama keluarga atau orang tua Anda dan melakukan apa yang Anda inginkan. Jadi, tidak ada yang lebih mulia Bapak Ibu, apakah bekerja atau berusaha. Tetapi yang lebih mulia adalah ketika Anda memilih untuk berjuang terhadap kebebasan Anda, Pak. Nah, yuk turunkan ego kita Bapak Ibu, kita belajar bersama leader yang luar biasa, Bapak Ruli Wahyudi, Director 3 Diamond Gold Line Indonesia, yang sudah banyak meraih kesuksesan, kebebasan waktu, dan banyak membantu grupnya dan memberikan kemanfaatan dan perubahan hidup untuk mereka. Terakhir Bapak Ibu dari saya, tugas kita itu bukan untuk sukses Bapak Ibu. Tugas Anda itu bukan untuk sukses, tapi tugas Anda adalah untuk terus berusaha meraih kebebasan untuk orang-orang yang Anda cintai. Tetap bertahan sampai acara ini berakhir, insya Allah Anda akan mendapatkan informasi yang luar biasa dari seorang director yang mampu mengubah hidup Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk sharing yang sangat luar biasa dari Bapak Dio. Nah, Bapak Ibu semuanya pastikan di next event Anda menjadi peringkat Gold Lion selanjutnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita sudah sampai di sesi puncak acara pada success sharing kali ini, Bapak Ibu. Yang dimana kita akan mendapatkan sharing dari salah satu orang yang sangat luar biasa, salah satu director di Indonesia, ya, pencapaiannya sangat luar biasa dengan latar belakang sarjana geologi ITB, Bapak Ibu. Berasal dari kota Bandung, semua reward dari bisnis Tiansi sudah beliau dapatkan dan mendapatkan free trip jalan-jalan gratis ke seluruh dunia, ya, lebih dari 5 benua, Bapak Ibu. Nah, saya sudah tidak sabar ingin mendengarkan sharing dari beliau. Sebelumnya, mari kita saksikan video klip beliau berikut ini.
Baik, Bapak Ibu semuanya, tanpa berpanjang kata lagi, mari kita sambut pembicara utama kita, Director 3 Diamond Gold Lion, Bapak Ruli Wahyudi. Waktu dan tempat kami persilakan. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di sesi kedua. Hari ini sekali lagi kita ketemu secara online memang, tapi mudah-mudahan pesan dan semangat yang saya sampaikan, cerita yang saya ceritakan bisa menginspirasi teman-teman di rumah masing-masing. Jadi saya minta untuk bisa santai, teman-teman duduk yang rileks, santai di rumah. Kalau yang suka ngopi, taruh secangkir kopi di meja Anda, kita ngobrol-ngobrol hari ini. Jadi tadi sampai ke titik di mana saya waktu itu datang ke OP, ngelihat nenek-nenek sampai peringkat bintang 7, which is udah peringkat yang lumayan di Tianxi waktu itu. Dan disitulah saya ngambil keputusan untuk serius, dan saya ingat Bapak Ibu bahwa di BIS ini, apa yang kita perjuangkan itu buat apa? Untuk mewujudkan impian-impian kita. Nah, ada satu pepatah Bapak Ibu, the future belongs to those who believe on the beauty of their dream. Masa depan adalah milik mereka yang percaya akan keindahan dari mimpi-mimpi mereka, Bapak Ibu. Hari ini yang saya perkenalkan adalah kendaraan. Tianxi dengan sistem One Vision adalah kendaraan untuk kita, Anda dan saya, mencapai impian Anda. Nah, disitulah Bapak Ibu, Anda perlu melihat Bapak Ibu. Kayak misalnya saya dari Jogja mau ke Bandung, paling cepat saya naik pesawat, 1 jam sampai. Naik kereta bisa 7 jam, 8 jam. Naik mobil bisa 8-9 jam. Naik sepeda bisa 2 hari sampai juga. Tapi cepat atau lambatnya kita sampai ke tujuan tergantung kendaraannya. Sama juga kalau tujuan kita adalah impian kita, cepat atau lambatnya kita sampai ke sana itu tergantung sama kendaraannya. Nah, hari ini saya akan bercerita kenapa saya memilih Tianxi dan saya bertahan selama 18-19 tahun di BIS ini, dan apa yang bisa saya wujudkan lewat BIS ini, Bapak Ibu. Waktu itu ketika saya mengambil keputusan mulai, saya serius. Saya habiskan semua waktu luang saya, nonton bola, waktu nongkrong sebagai mahasiswa, untuk saya jalankan BIS ini. Untuk saya baca buku, perkuat impian saya, untuk saya melatih skill people saya, Bapak Ibu. Dan perlu diingat, zaman 2000-2003 itu, 2002-2003, itu semuanya masih jadul ya. Untuk misalnya saya presentasi orang, minta kirim gambar brosur, nggak ada gambarnya Bapak Ibu. Belum banyak kamera punya handphone. Dulu ngirimnya pakai MMS, sekali ngirim itu Rp10.000. Jadi zaman dulu segalanya lebih susah Bapak Ibu ya. Untuk misalnya jual 1 teh aja, itu jauh lebih susah. Dibandingin sekarang sudah zaman digital, digital age. Anda tinggal bikin jualan di WhatsApp Story, di Facebook Marketplace, dan lain-lain ya. Itu terserah Anda aja. Anda bisa manfaatkan yang namanya kemajuan dunia digital saat ini gitu. Beda sama-sama zaman saya dulu. Jadi waktu itu akhirnya saya datang ke teman-teman, saya prestasi lebih banyak lagi, dan saya undang ke OP. Dan downline pertama saya waktu itu saya dapat dari rumah sakit. Jadi ada teman saya sakit, dia sakit paru-paru, pneumotorak parsial. Saya masih ingat paru-parunya ada pengempesan. Nah waktu itu saya datang ke rumah sakit, terus dia bilang saya kondisinya susah, untuk ke WC aja mesti dipapah di rumah sakit itu, padahal masih muda, umurnya juga masih 20 tahun awal. Saya bilang, ya udah cobain aja, ada Mooncort sama kalsium waktu itu. Ini temennya Pak Rizky juga ceritanya. Jadi waktu pertama kali saya bilang, saya telepon Pak Rizky, ini ada si Yasin namanya, cobain deh dia produknya. Nah begitu dicobain Bapak Ibu, besoknya Yasin ini SMS saya, ini kejadian benerannya, SMS saya, Rul, gua habis nyobain produk lu sesek. Kalau gua mati awas lu ya katanya. Jadi waktu itu Bapak Ibu saya nanya ke Pak Rizky, namanya orang baru kan. Saya nanya, Ki gimana si Yasin sesek tuh Ki? Tak ada apa-apa kita disalahin. Enggak, cobain aja itu mungkin reaksi kata Pak Rizky. Akhirnya alhamdulillah 2 hari beliau bisa membaik kesehatannya, bahkan keluar dari rumah sakit. Dan hari ketiga ada pertandingan bola antar jurusan. Beliau kebetulan jurusan geologi sama saya sama. Beliau ikut main bola. Jadi disitulah titik pertama kali Bapak Ibu. Teman-teman itu saya ngelihat, si Yasin bisa sembuh. Lu minum apa? Minum produknya Ruli. Disitulah saya dapat momentum Bapak Ibu. Di kampus beredar si Ruli punya produk yang luar biasa bagus ya, produk Tianxi maksudnya.
Jadi buat saya, ini pesan kepada teman-teman, kalau Anda sudah punya niat, sudah punya keyakinan Bapak Ibu, jalan aja, gerak aja. Nanti urusan Allah buka jalan dari mana, itu ya urusan Allah gitu. Kan namanya juga manusia berusaha, Tuhan menentukan. Bukan kita yakin terus cuma berdoa aja, tapi kita nggak ngapa-ngapain. Itu namanya manusia menentukan, Tuhan yang berusaha. Jadi jangan dibalik Bapak Ibu. Akhirnya saya setelah itu naik bintang 5, bintang 6, bintang 7, mulai ngerasain bonus jutaan, bahkan belasan juta waktu itu. Zaman itu masih besar sekali. Saya bisa beli mobil waktu itu di bintang 7, bisa beli apartemen, naik peringkat terus waktu itu. Dan yang saya ingat gini Bapak Ibu, banyak teman-teman saya pertama kali, ketika saya jalan bis ini, dan saya declare ke mereka, saya mau jalanin TNC, saya mau jalanin MLM. Mereka nasihatin saya. Mereka bilang, lu orang gondrong begitu, mana bisa sukses. Di MLM itu yang sukses rapi-rapi. Yang gondrong kayak lu mah nggak akan bisa. Nah, saya bilang sama dia gini aja, lu kan temen gua. Emang kalau misalnya teman, udah dukung aja. Kalau gua berhasil juga kan lu kecipratan, minimal gua traktir lah makan gitu. Nah akhirnya Bapak Ibu, ketika saya berhasil sampai peringkat bronze lion aja, silver lion aja, orang yang sama itu ngomong sama saya, memang Rul, udah tahu gua dari dulu lu, bakat orangnya. Nah itu yang Bapak Ibu di luaran akan banyak orang seperti itu, ngomentarin kita, bahkan meragukan kita Bapak Ibu. Tapi ingat satu pepatah yang selalu saya ingat juga Bapak Ibu, one of the greatest pleasure in life is doing what other people say you cannot do. Salah satu kenikmatan terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita bisa melakukan apa yang orang lain bilang nggak bisa Bapak Ibu. Ketika orang lain bilang kamu nggak bakal bisa, kamu dan lain-lain melemahkan kita, dan kita tetap istiqomah, tetap berjalan, berjuang, dan kita berhasil. Itu salah satu kenikmatan terbesar dalam hidup kita, Bapak Ibu. Yang jelas gini, apa yang salah dengan TNC, apa yang salah dengan MLM, kalau ini bisnis yang memang bisa ngerubah masa depan kita jauh lebih baik. Apa yang salah dengan MLM, apalagi kalau sudah dapat syariah. Jadi, zaman sekarang, Bapak Ibu, Anda benar-benar perlu membedakan antara fakta dengan opini. Jangan mengambil fakta dari podcast sekarang. Podcast si A sama si B saling ngobrol, ngebahas soal sesuatu, ngebahas MLM mungkin, ngebahas apa. Itu kan opini dua orang, bukan fakta gitu. Jadi zaman sekarang Anda jangan salah mengambil fakta dari podcast atau dari media-media yang mungkin nggak jelas sumber referensinya seperti apa. Yang jelas Bapak Ibu, bisnis ini sudah dapat syariah resmi dari MUI untuk bisnisnya, produknya juga sudah halal. Kita menjalankannya juga dengan niat membantu orang lain di kesehatan maupun kesejahteraan. Itu yang saya pegang dari dulu Bapak Ibu. Dari zaman sebelum digital, saya menjalankan bisnis ini niatnya buat bantuin orang. Dan ketika kita bantuin orang, niatnya Allah akan bukain jalan. Kalau jalannya udah kebuka, kerannya udah dibuka, insya Allah rezeki itu nggak putus-putus Bapak Ibu. Jadi saya cerita, saya naik bintang 7, bintang 8, bisa tolong untuk fotonya Pak. Jadi ini perjalanan saya by the way dari 2007 pertama kali keluar negeri sampai sekarang udah ke 150 kota besar di 5 benua. Ya Paris, ya Barcelona, ya Cape Town di South Africa dan lain-lain Bapak Ibu. Banyak kota besar yang memang sudah saya datangin, sudah oke gitu. Banyak kota yang indah-indah yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, jadi ini di Cape Town yang pertama di Cape of Good Hope. Terus kedua, ini di Mekah. Ini pertama kali saya dapat dapat trip umroh. Jadi waktu itu ini dari One Vision gratis ya. One Vision ngasih trip umroh gratis. Ya, umroh gratis. Ini tripnya umroh gratis ini waktu itu di umur saya 25 apa 26 gitu waktu itu. 25 apa 26 trip umroh gratis. Waktu itu dapat ibaratnya dikasih 2 tiket umroh. Soleh nggak soleh berangkat gitu. Ya, soleh nggak soleh berangkat, 2 tiket umroh, soleh nggak soleh berangkat gitu. Jadi waktu itu nggak bisa diuangin, ya udah saya berangkat umroh. Buat Anda yang Muslim, mungkin sebagian besar dari Anda salah satu impiannya terkuat adalah ke tanah suci, baik umroh maupun haji. Nah kalau Anda dengarkan ini sampai selesai acara SS, mungkin di akhir Anda akan mendapatkan sesuatu dan mungkin siang hari ini, sore hari ini Anda diundang ke acara ini menjadi menjadi jawaban dari doa-doa Bapak Ibu bahwa Anda menjalankan bisnis ini, itu jawaban dari doa dan Anda bisa umroh dan jalan-jalan nanti ke luar negeri. Ini di Ka'bah waktu itu tahun 2007 pertama kali. Berikutnya ini di Louvre
Di sini ada lukisan Mona Lisa di Paris juga ya, sekitaran Paris, Louvre di sana. Berikutnya, ini di Yosemite, di National Park dekat San Francisco, di Amerika, United States of America. Jadi waktu di sini, Bapak Ibu, saya begitu turun mobil, itu langsung kayak orang kampung. Serasa di laptop, saya bilang. Anda kalau lihat laptop, desktopnya kan kayak gini nih, ada pohon, salju, batu, dan lain-lain gitu ya. Ya, ini serasa dalam laptop gitu, saya mikir ya waktu itu. Berikutnya, ini di San Francisco juga ada Golden Gate, jadi ada jembatan yang menurut saya salah satu jembatan paling keren karena ada sungai, ada laut, ada bukit-bukit. Saya jalan kaki di sana, sore-sore menghirup udara segar, pokoknya asik banget Bapak Ibu ya. Jadi buat Anda yang mungkin gimana ya, belum kepikir Pak, saya apa bisa ya? Saya mungkin nggak ya? Saya belum pernah naik pesawat Pak, dan lain-lain dan lain-lain. Bapak Ibu, setiap orang di pikirannya, ketika memulai sesuatu yang baru, pasti ada keraguan. Bisa atau enggak, nyampe atau tidak, dan lain-lain. Tapi Bapak Ibu, jawaban dari teater pikiran kita itu tidak akan pernah ada sebelum Anda mulai. Jadi saran saya Bapak Ibu, ketika Anda lihat peluang ini, ada orang yang mengundang Anda, dan Anda melihat peluang ini layak untuk Anda perjuangkan, visi ini layak untuk Anda perjuangkan, ambil action. Ini cerita zaman dulu Bapak Ibu ya, ada 5 ekor burung, di dahan. Dari 5, 3 memutuskan untuk terbang. Buat teman-teman di rumah, buat Bapak Ibu di rumah, dari 5, 3 memutuskan untuk terbang. Sisa berapa? Sebagian mungkin jawab sisa 2. Sebagian jawab sisa 5. Yang betul sisa 5. Kenapa? Karena yang 3 itu baru memutuskan, baru mikir di kepalanya. Belum action. Makanya saran saya hari ini, ketika Anda sudah ngelihat ini satu hal yang positif dan layak Anda perjuangkan, ayo action sama-sama, kita berjuang, 1-2 tahun ke depan, insya Allah kita bisa merubah masa depan kita jauh lebih baik, satu demi satu. Ini saya diving di macam-macam ya, saya udah diving di Aceh, Papua, dan lain-lain, seluruh Indonesia saya udah diving. Terus next, berikutnya. Berikutnya Mas. Ini di di Everest, di Gunung Everest. Di sini Bapak Ibu, ini salah satu impian saya bisa naik gunung di suhu kurang lebih -5 derajat Celcius, jalan kaki, hiking. Wah, ini seru banget Bapak Ibu. Kencing aja langsung beku airnya Bapak Ibu ya kalau di sini di Gunung Everest. Jadi balik lagi, saya berjuang di bis ini untuk menikmati kebebasan. Karena saya orangnya nggak suka diatur. Saya orang yang nggak suka ada orang yang bilang kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Tapi saya pengen punya kebebasan, saya pengen punya kendali dalam hidup saya. Makanya saya serius menjalankan bis ini. Ini di Everest. Next Mas. Nah ini di Turki, saya ke Turki mungkin 3 atau 4 kali. Ini di Efesus, di kota tua di Turki. Berikutnya. Ini Mercy yang saya dapat tahun 2007. Jadi waktu itu sebelum saya lulus kuliah, jadi saya berjuang, peringkat saya dulu Bronze Lion sebelum saya sidang. Jadi sekitar 2 bulan saya sidang kelulusan, saya naik peringkat Bronze Lion. Dan waktu itu Bapak Ibu ada reward Mercedes-Benz C230 Sport. Jadi saya dapat waktu itu tahun 2007 sebelum saya sidang kelulusan. Jadi pada saat wisuda, orang lain, teman-teman saya yang lain wisudanya dapat ijazah. Kalau saya ijazahnya dapat sebongkah Mercy Bapak Ibu. Nah, gini, di bis ini banyak orang masih berpikir, wah MLM Pak, profesinya nggak kelihatan keren. Wah MLM Pak, saya kalau ditanya, apa kerjaannya? Distributor MLM, kok kayaknya nggak keren. Nah, untuk kita bisa menyamakan paradigma, kenapa saya begitu bersemangat menjalankan bis ini? Gini, kalau seorang laki-laki, buat Anda yang di rumah nih nonton, Anda laki-laki nih, disuruh milih calon pasangan Anda buat nikah. Anda dikasih pilihan cuma 2. Pilihannya, yang kelihatannya seperti pria, atau kelihatannya seperti wanita. Kira-kira milih yang mana? Kalau yang jawabnya kelihatannya seperti wanita, Anda salah jawab, Anda dapat zong. Karena kalau kelihatannya seperti pria, kan kelihatannya seperti pria, tapi kan dia wanita, betul nggak? Tapi kalau kelihatannya seperti wanita,
ya kelihatannya doang kayak cewek, tapi kan batangan juga ibaratnya gitu kan. Jadi balik lagi Bapak Ibu, hari ini saya cuma ngasih gambaran, bisnis kita, profesi kita, kelihatannya nggak keren, tapi kerennya luar biasa nantinya. Ketika aset udah jadi, bisa menghasilkan puluhan juta, bahkan ratusan juta per bulan, passive income, yang bisa membuat Anda, ukuran Indonesia aja, Anda masuk mall, apa aja yang di mall bisa Anda beli saat itu juga. Nggak pakai ngutang belinya lagi. Jadi kelihatannya nggak keren, tapi keren, dan Anda punya kebebasan waktu. Satu contoh gini, saya ngelihat di keluarga saya, banyak yang pekerja kantoran. Ketika orang tuanya sakit, misalnya ibunya sakit, itu harus izin dulu ke bosnya, bikin surat izin dan lain-lain untuk bisa nengok ibunya sakit, untuk cuti. Nah, kalau buat saya, itu nggak keren gitu. Buat saya, hidup kita, ya kita sendiri yang ngatur waktunya. Misalnya ibu saya di Jakarta, saya di Bandung, ibu saya ngeluh pusing gitu. Pusingnya berat sampai masuk rumah sakit. Ya udah, saya langsung berangkat ke Jakarta. Nggak perlu izin siapa-siapa. Itu buat saya keren gitu. Jadi profesi kita, insya Allah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi akan jadi profesi yang dipandang. Seperti chef. Zaman dulu orang jadi chef, motong-motong cabai, itu nggak keren. Apalagi laki-laki jadi chef tuh buat zaman dulu orang-orang tahun 90-an. Masa laki-laki di dapur, nggak keren banget gitu. Tapi sekarang profesi chef udah menjadi profesi yang bisa keren, bisa jadi profesi yang terpandang gitu. Nah, saya berharap dengan kita banyak menjalankan bisnis ini, banyak orang berubah secara finansial juga, secara pribadi, berkembang juga secara SDM-nya, dia akan bisa mengangkat profesi MLM ini, Bapak Ibu. Profesi distributor MLM, khususnya di Tianxi. Oke, ini sebelahnya motor BMW, balik lagi ke foto. Ini saya berikutnya ini sama Kopassus. Saya hobi juga nembak. Ini sama Kopassus. Senapannya beneran sniper. Sniper yang memang harganya sampai 200 jutaan harga senapannya. Sasarannya 1 km di sana. Berikutnya, ini salah satu foto favorit. Di Jepang saya foto sama Sumo. Karena di foto ini saya terlihat kurus banget. Karena pembandingnya gede banget Bapak Ibu ya. Berikutnya Mas. Ini villa di Istana Bunga. Jadi by the way, dari BIS ini, saya dulu awal start di BIS ini, hanya pengen income 1 juta 2 juta sebulan, Bapak Ibu. 1 juta 2 juta sebulan. Bayangin, sebagai mahasiswa, dapat tambahan segitu, niat awal saya lumayan lah buat jajan, buat nongkrong-nongkrong, buat nonton bioskop, buat naik gunung. Mikirnya cuman gitu. Tapi setelah saya belasan tahun di BIS ini, mulai 2010 itu bisa masuk income udah ratusan juta, Bapak Ibu. Bisa dapat sekarang 10 jutaan per hari kira-kira. Itu passive income. Dan ini fakta lagi yang baru saya sebutkan kemarin di konferensi Tianxi. Jadi ada grup saya, namanya Aldi Syah. Beliau ini meninggal 2 tahun lalu, ketabrak kereta di Bandung. Waktu meninggal, peringkatnya bintang 8. Grupnya memang berkembangnya bagus waktu itu. Nah, setelah meninggal, sekarang malah peringkatnya naik jadi Bronze Lion. Terus PBO-nya juga ambasador. Buat yang belum tahu PBO apa, tanya pada pengundang Anda. Bisa dapat income puluhan juta per bulan, which is sekarang diwariskan ke orang tuanya, karena beliau belum menikah waktu meninggal. Terus, kemarin itu terima cash reward $5.000, Bapak Ibu. Anda kebayang nggak? Terima cash reward di ID-nya beliau, padahal beliaunya udah nggak ada, udah almarhum. Jadi sekali lagi, buat teman-teman yang sedang berjuang, nggak usah takut berjuang habis-habisan di sini. Karena apa yang kita perjuangkan itu memang berharga buat diperjuangkan. Karena apa yang kita perjuangkan di sini adalah impian-impian kita. Untuk bisa wujudkan impian kita, istri, suami, anak-anak, orang tua, Bapak Ibu. Nah, saya dari BIS ini, alhamdulillah, karena saya memang ya hobinya naik gunung, nggak ada bedanya buat saya pakai jas harga 1 juta sama 10 juta buat saya pribadi ya. Jadi akhirnya uangnya saya beliin ke properti. Ini villa saya di Istana Bunga, saya belinya udah mungkin sekitar 7 tahun, 8 tahun lalu. Saya beli, sekarang juga disewa-sewain aja, terutama tahun baru gini banyak yang nyewa. Istana Bunga tuh di Lembang, jadi Bandung bagian utara. Berikutnya Mas, ini di Gunung Kinabalu di Malaysia. Jadi kalau di Indonesia, hampir semua puncak gunung yang di Jawa, sama Bali, Lombok, sampai Sumbawa saya udah naikin. Gunung Semeru, Gunung Tambora, Gunung Agung, Gunung Rinjani, karena emang hobi saya gitu. Jadi balik lagi, kok gitu sih Pak, kok naik gunung ya? Balik lagi, kan hobi orang beda-beda, passion orang beda-beda.
kenapa saya memilih BIS ini? Supaya saya bisa ngelakuin passion saya, hobi saya, nggak ada orang lain yang ngatur. Simpelnya gitulah. Berikutnya, ini di Australia, di Brighton Beach. Belakangnya itu bagus, ada rumah dengan berbagai macam warna ya. Anda bisa lihat di kanan sama di kiri layar. Berikutnya, ini waktu saya nikah tahun 2014. Jadi waktu saya nikah, teman-teman ngokomen bercandaan. Gila lu nikah juga ya. Gue kira lu membelah diri katanya. Kayak amuba, saya membelah diri gitu. Saya nikah 2014, terus bulan madunya sebulan waktu itu keliling Amerika. Berikutnya Mas, ini di New York waktu itu. Jadi kalau teman-teman ngerti kan bulan madu, itu artinya kan bulan madu. Artinya honeymoon ya kan. Honeymoon bahasa Indonesia bulan madu. Nah, banyak orang bilang gini, saya honeymoon dulu Pak, seminggu ke Thailand misalnya. Kalau seminggu, kan bukan bulan madu, tapi kan minggu madu, jadi honey week, bener nggak? Tapi ada juga yang bilang, saya honeymoon dulu Pak, ke Bali, berangkat Jumat, balik Minggu. Nah, itu mah bukan honeymoon, honey days Bapak Ibu, cuma 3 hari soalnya. Ya kan, kalau honeymoon kan moon sebulan harusnya, gitu ya. Jadi honeymoon sebulan harusnya. Ini benar-benar saya sebulan keliling Amerika, East Coast, West Coast, ke mana Washington, ke San Francisco, ke New York, dan lain-lain lah. Berikutnya ini di New York. Di sini salah satu momen yang saya ingat gini, Bapak Ibu. Saya naik bis, ini bis double decker di atasnya. Saya nyeduh pop mie anget, beneran pop mie saya bawa dari Indonesia. Tiap seduhan yang saya makan itu saya ingat, wih, zaman dulu ya, undang orang ke pertemuan susah. Ada teman ngeledekin, lu bisnis begituan, emang mau ngejar apaan gitu kan. Kalau zaman dulu saya bercandain aja, lu kok bisnis gituan? Ya daripada lu kerja ginian, saya bilang gitu, saya bercandain aja Bapak Ibu ya. Nah, jadi intinya banyak momen yang saya rasa berat waktu mengalaminya. Saya ingat pada saat saya lagi di New York, di bis double decker itu. Tapi makin berat momen yang saya ingat, makin enak rasa mie-nya Bapak Ibu. Jadi gini loh, Anda nggak akan bisa ngerasain pahit atau manis kalau Anda nggak tahu rasanya pahit. Anda nggak akan bisa jadi bintang kalau Anda ngelewatin kegelapan. Bintang itu bersinar terang kalau malamnya itu gelap banget Bapak Ibu. Jadi buat Anda yang lagi berproses hari ini, saya doain Anda bisa lewatin prosesnya. Karena memang itu yang harus dilewatin setiap orang untuk bisa menjadi bintang. Oke, ini di New York. Berikutnya, ini waktu akikah anak pertama saya Raya. Jadi anak saya sekarang udah 3. Pertama Raya, kedua Semeru, ketiga Tambora. Namanya nama-nama gunung yang cowok Bapak Ibu. Kalau anak keempat saya belum siapin sih nama gunung apa yang dijadiin nama anak saya gitu ya. Berikutnya, ini waktu saya umroh di sana SAI, keliling Bukit Safa Marwah, gendong anak saya yang pertama waktu itu. Berikutnya, ini waktu saya haji 2017, alhamdulillah bisa kesempatan berhaji ini di Arafah, di Padang Arafah waktu itu sebelum 9 Zulhijjah ya, ini di Arafah. Berikutnya Mas, ini di Edinburgh sama di London, jadi di Great Britain. Waktu itu saya ingat banget dari Portugal, kita terbang sama-sama dari Lisbon ke Edinburgh, ke Glasgow, Skotlandia, terus turun lewat Manchester, London, dan lain-lain sampai terakhir tuh ke London. Jadi lewat Edinburgh, tempat William Wallace, ini di London Eye, di kota London ya, di Inggris. Berikutnya, nah ini klub favorit saya, Barcelona, Bapak Ibu. Walaupun Messi udah pindah, sekarang tetap favorit saya Barcelona. Karena buat saya ini klub yang filosofinya asik, Bapak Ibu ya. Dulu waktu saya menjalankan bis ini, banyak momen yang saya korbanin. Saya nggak lakuin walaupun itu menyenangkan buat saya. Contoh, dulu Sabtu Minggu pasti nobar. Ada Barcelona lawan siapa nobar. Dan saya sering presentasi biasanya di kafe. Ketika saya dulu lagi presentasi, ini ada 2 kunci kesehatan, bisnis, bla 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 bla, sebelah lagi nobar. Dan sebelah teriak, gol! Saya pengen tahu siapa yang ngegolin. Karena waktu itu Barcelona lagi main. Tapi saya bilang ke diri saya, wah ini lagi tunda dulu zona nyaman, berjuang dulu di sini, nanti nonton langsung di stadion. Bukan nonton di kafe nobar-nobar di Indonesia gitu. Alhamdulillah saya udah 4 kali langsung nonton Barcelona main waktu itu. Ini terakhir di sana. Nah ini keliling di sebelah kanan bisa lihat nih stadion sepak bola dari Old Trafford. Itu anak saya pertama kali belajar jalan si Raya itu di Stamford Bridge.
di kandangnya Chelsea, Bapak Ibu. Rumputnya kan empuk, saya lepasin aja jatuh juga nggak apa-apa, nggak bakal luka karena rumputnya empuk, Bapak Ibu. Beda sama rumput di Indonesia ya. Berikutnya, ini waktu saya terima reward $100.000. Jadi waktu itu kalau dibeliin kerupuk banyak lah, $100.000 itu 1,4 miliar rupiahnya ya Bapak Ibu. Saya ngewakilin penerima villa, cash reward villa dari seluruh dunia, saya yang mewakili maju di panggung waktu itu di Cina. Berikutnya, ini waktu saya terima dikasih sama misteri langsung. Oke, berikutnya. Ini terakhir 2016 waktu Tianxi membagikan BMW X1. Kebetulan 3 grup saya terima, ada Pak Miftah, ada Pak Alvin Yamin dari Bekasi, ada juga Pak Fahmi sama Bu Putri. Ini penerima BMW X1. Ini seru banget Bapak Ibu ketika melihat grup benar-benar hanya datang bawa KTP ke dealer BMW di Jakarta, cuma tanda tangan, mobilnya dibawa pulang. Yang luar kota mobilnya dikirim, tanpa biaya lagi ngirimnya. Jadi balik lagi, Tianxi ini memberikan bukti yang jadi fakta. Tadi yang saya bilang, Anda mesti bedakan antara opini sama fakta. Apalagi zaman sekarang, banyak orang bikin podcast, banyak orang bikin video YouTube, dan itu opini mereka aja. Dan banyaknya, sayangnya, banyak yang menjadikan opini itu fakta. Contoh gini, kalau saya bahas Tianxi, jalanin Tianxi susah, itu opini apa fakta? Itu opini, tergantung nanya ke siapa. Produk Tianxi mahal, itu opini. Kenapa? Karena yang beli dan penyakitnya sembuh, dan yang beli dan nambah tinggi misalnya, atau yang beli terus berat badannya turun, udah selama ini nggak bisa turunin berat badan, itu jadi murah gitu. Jadi tergantung nanyanya ke siapa, makanya judulnya opini. Tapi kalau Anda ngomong Tianxi bagiin BMW udah ratusan ribuan di seluruh dunia, fakta apa opini? Fakta. Tianxi dapat sertifikat syariah, fakta apa opini? Fakta Bapak Ibu. Jadi balik lagi, untuk mengambil keputusan, Anda perlu lihat fakta yang ada, bukan opini. Apalagi dari opini orang yang tidak terjun. Contoh, kalau saya mau nanya soal main bola, ya saya nanya ke coach bola, bukan nanya ke tukang pecel. Gitu. Kalau saya nanya ke tukang pecel gimana cara main bola, dia bilang susah. Yang salah bukan tukang pecelnya, tapi yang salah saya. Ngapain nanya main bola ke tukang pecel? Simpelnya gitu loh. Jadi pola berpikir zaman sekarang ini, balik lagi apalagi buat teman-teman yang milenial ya, yang bukan generasi Z, generasi Y ini benar-benar apa ya, jangan melihat fakta itu dari podcast atau dari YouTube, orang yang beropini. Oke, berikutnya, ini kendaraan-kendaraan yang saya punya, ada Mini Cooper dan lain-lain, ada Harley Davidson. Jadi balik lagi buat saya pribadi, kendaraan itu ya hobi iya, tapi buat saya yang saya nikmati adalah kebebasannya. Sekarang saya lebih sering naik sepeda. Sepeda jadi alat transportasi saya, Bapak Ibu. Kalau di Bandung kemana-mana kadang-kadang naik sepeda. Kok gitu Pak? Ya kan balik lagi, director bebas mau ngapain aja kan, bener kan? Nggak usah diatur-atur gitu. Jadi buat saya hidup mewah itu punya pilihan. Pas lagi hujannya naik mobil, pas lagi udara enak ya naik sepeda sambil olahraga. Itu buat saya kehidupan yang mewah. Buat saya pribadi ya. Ya terserah Anda mau gimana menerjemahkannya, tapi buat saya seperti itu. Berikutnya, ini di Korea. Jadi waktu itu di Korea Selatan, anak saya udah 2 waktu itu, Semeru sama Raya. Berikutnya Mas. Ini waktu itu di Karimun Jawa. Karimun Jawa ini di utara Pulau Jawa ya, ada pulau sendiri di Karimun Jawa. Sama orang tua saya, sama adik saya, sama keluarganya, anak-anaknya kita nyewa kapal sendiri, nyewa hotel sendiri, terus pakai videografer sendiri. Jadi selama kita liburan di videoin, kayak orang wedding, tapi ini orang liburan lah ceritanya. Berikutnya, nah ini di Korea Bapak Ibu. Jadi dulu waktu zaman bujangan, saya kalau ke tempat wisata atau tempat inilah, tempat wahana permainan ya, kayak Dufan, Disneyland, Universal Studio itu pasti nyari yang ekstrim, nyari roller coaster, nyari pokoknya yang ekstrim-ekstrim. Tapi begitu saya ngajak anak-anak, dunia saya itu langsung berubah. Saya ngelihat dunia, keindahan dunia dari mata mereka. Itu yang saya ngerasa luar biasa ya di sini ya. Bisa memperlihatkan figur-figur yang saya lihat, Pak Naga Sugara, Pak Rizky Kanata. Saya bisa ngelihat, oh ini keluarga yang asik tuh kayak gini gitu. Ini waktu di Korea, Bapak Ibu ya, mereka menikmati es krim di tengah udara yang dingin, bersalju.
Tapi buat saya ngelihat muka mereka happy itu membuat saya bisa jauh lebih happy dibandingin saya dulu jalan sendirian. Berikutnya, ini Mr. Lee sama anak saya. Jadi waktu itu Mr. Lee Jinjuan ini gendong anak saya, Semeru. Buat saya happy aja gitu, bisa orang yang miliuner, triliuner lah. Mr. Lee ini kan triliuner, salah satu orang terkaya di dunia, di Cina bahkan di dunia. Tapi humble-nya luar biasa, karena niatnya dia membangun Tianxi ini sekali lagi, membantu umat manusia dan mensejahterakan masyarakat. Berikutnya Mas, ini rumah yang saya bangun, yang saya tempatin. Jadi saya punya rumah ada beberapa, di Lampung ada 2, di Balikpapan saya ada kondotel, di Bandung saya kadang lupa rumah saya berapa, tanah saya berapa. Jadi sekali lagi bukannya mau sok-sokan Bapak Ibu ya, emang begitu adanya. Ini rumah saya yang di Bandung, saya bangun di lahan 1000 meter. Salah satu impian saya adalah punya rumah di udara yang enak, jadi nggak perlu AC, udah enak udaranya, view-nya juga bisa kelihatan bagus. Berikutnya Mas, ini kalau view pagi sama sore, jadi awan tuh di atas kamar saya, ini kamar saya, jadi awan tuh awan tuh di bawah kamar saya, posisinya ngelihat gunung, pokoknya indah banget. Dan ini kehidupan yang dulu saya impikan ketika saya masih SMA, masih kuliah. Saya pengen punya kehidupan yang nggak diatur orang lain dan kehidupan yang menyenangkan gitu. Berikutnya, ini ada kolam renangnya juga, pakai air panas kolam renangnya karena suhu di sana dingin. Kalau nggak pakai air panas, anak-anak nggak kuat berenang lama. Berikutnya, ini saya mau cerita dikit aja. Alhamdulillah tahun lalu saya berkesempatan untuk jadi pewakaf tempat untuk rumah tahfiz. Buat yang nggak paham, tahfiz itu santri yang menghafal Al-Quran. Di bawah rumah saya ada joglo, mereka di bawahnya itu ada kamar, nginep 13 orang, mereka ngafalin Quran di sana. Alhamdulillah sudah batch pertama sudah lulus. Ini anak-anak santri dari seluruh Indonesia, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Sumatera, ada leader-leader teman-teman dari One Vision juga yang ikut ngebantu untuk biaya makan dan lain-lain, karena mereka semua ditanggung. Mereka hanya tugasnya ngafalin Quran di sana. Berikutnya, jadi bisa sholat bareng, bisa ngumpul, bisa sharing sama mereka. Berikutnya, oke, berikutnya. Nah, ini saya mau cerita dikit. Kalau yang tadi sebagian kita bahas materi, hari ini saya membahas kenapa saya punya energi sebesar ini selama belasan tahun membangun BC dan sampai sekarang nggak berhenti-berhenti. Pertama, karena dulu momen saya ingat mbah saya ini ibunya ibu saya dekat sama beliau. Singkat cerita, beliau ini tinggal sama saya serumah dari zaman saya awal jalanin Tianxi, masih 20 tahun awal. Saya bilang sama mbah saya waktu itu, "Mbah, saya pengen dong mbah ngajak mbah jalan-jalan pakai Mercy. Saya mau ngejar reward mobil Mercy dari Tianxi. Doain ya mbah, saya dapat Mercy." Sering saya pulang ke rumah, udah capek, udah suaranya habis karena habis presentasi. Mbah saya masih bangun. Terus dia ngomong ke saya, kan ngomong Jawa kalau ngomong. "Ndi Mercy nih," katanya. "Mana Mercy-nya?" Artinya. Di situ suara pelan dari mulut yang sudah tua, 90 tahun lebih, itu cukup buat saya punya energi. Untuk saya bisa berjuang, wujudin apa yang saya omongin ke mbah saya. Dan alhamdulillah 2007, mbah saya waktu itu masih ada. Saya ngajak beliau ke Mercy waktu itu di Pluit. Saya tuntun beliau, saya naik ke sana. Cuman naik tol keliling Jakarta aja Bapak Ibu. Naik tol dari Pluit, muter lewat Grogol, keliling aja Jakarta ke Cawang. Nggak seberapa, tapi momen itu selalu saya ingat. Di mana di jalan dia ngelihat api ya mobilnya gitu. Bagus ya mobilnya dan lain-lain. Momen itu sampai sekarang saya ingat. Jadi hari ini saya mengajak teman-teman Bapak Ibu untuk mengejar momen membahagiakan buat orang tua Anda, buat pasangan Anda, buat anak-anak Anda. Bukan dari sisi materi aja yang kita lihat, tapi dari sisi spiritual, dari sisi yang lain bisa kita lihat. Ini ketika ibu saya dan nenek saya naik panggung, saya habis jadi pembicara vision seminar, mereka ikut ke panggung, mereka happy bisa ngelihat cucunya dan anaknya bisa berhasil lewat bis ini. Berikutnya, ini waktu nenek saya nggak ada, di makamnya di Sumeneb, di Madura, nenek saya. Berikutnya, ini Bapak dan Ibu saya, Bapak Ibu. Ini slide terakhir dari prosesi saya. Bapak saya sekarang pensiun dari perusahaan minyak, umurnya udah 63, ibu saya juga 64, tapi ibu saya masih aktif sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung, Bapak Ibu.
Secara finansial mereka nggak butuh support dari saya. Tapi secara waktu, secara hubungan orang tua dan anak, mereka butuh anaknya ada menemani mereka di masa tua. Makanya hari ini kenapa saya di Jogja juga, saya happy bisa menentukan kapan waktu liburan. Ini saya di Jogja sampai tanggal 20, rencana insya Allah tanggal 20 ke Bali, sekeluarga rame-rame sampai tanggal 4 Januari. Nanti juga akan ngisi seminar di Bali. Jadi balik lagi, di bis ini yang sangat saya nikmati adalah kebebasan waktu. Saya bisa membahagiakan orang tua saya, bisa membahagiakan istri, Gemi, dan anak-anak saya, Bapak Ibu. Buat saya itu sesuatu yang mahal harganya. Melihat mereka tersenyum, melihat kebersamaan, melihat apa yang bisa kita bangun. Gitu. Kalau saya disuruh mengulang, Bapak Ibu, dulu, dan berjuang 10 kali lipat lebih keras untuk bisa mewujudkan apa yang saya bisa wujudkan sekarang, tetap saya mau, Bapak Ibu. Jadi buat Anda yang belum pernah merasakan, ya mungkin karena Anda belum ngerasain aja, jadi nggak kebayang. Banyak yang tanya seperti itu, Pak, ada jaminan nggak saya bisa berhasil? Di mana-mana tuh nggak ada jaminan, Bapak Ibu. Tapi di bis ini, resikonya kecil sekali. Anda tinggal mulai, Anda tinggal jalankan, nggak ada resiko bangkrut, nggak ada resiko jadi sakit atau gimana, enggak, Bapak Ibu. Tinggal jalankan aja, pakai waktu luang Anda, dan setelah Anda berjalan, Anda akan berkembang juga tidak hanya finansialnya tambah bagus, tidak hanya jadi banyak uang, tapi secara pribadi juga Anda berkembang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, hari ini, tanggal berapa hari ini? 18 Desember, saya sampai lupa tanggal. 18 Desember 2021, mungkin hari ini menjadi momen buat teman-teman, buat Bapak Ibu yang di rumah, yang pengen bikin resolusi akhir tahun. Saya pengen tahun depan saya bebas hutang sekeluarga. Saya pengen tahun depan mobil saya cicilannya lunas. Saya pengen tahun depan bisa umroh. Saya pengen tahun depan bisa benerin rumah saya. Bosen, tiap hujan bocor terus. Jadikan resolusi Bapak Ibu, ambil action, tahan, jalankan bisnis 1-2 tahun. Berdoa sama Tuhan yang Maha Kuasa untuk dibukakan jalan dan pegang erat impian Anda. Karena apa yang saya ceritakan, insya Allah bisa terjadi buat Anda. Dan ingat, yang tadi saya omongin, keputusan saya 18 tahun lalu cuma sedetik, itu bisa ngerubah hidup saya dan orang-orang di sekitar saya dan juga grup-grup saya. Dan buat saya sedetik, dulu mungkin buat Bapak Ibu hari ini, 18 Desember. Jadi pesan dari saya, selamat berjuang, insya Allah pandemi akan segera jadi endemi, jadi flu biasa, kita akan ketemu secara offline, dan momen hari ini saya harap teman-teman Bapak Ibu ingat bahwa momen hari ini kita bisa mendapatkan sama-sama kisah inspiratif yang bisa merubah hidup kita lebih baik 1-2 tahun ke depan. Dan Bapak Ibu, terakhir dari saya, walaupun kita offline, saya akan ngasih 3 kata yang saya harap energinya sampai ke rumah masing-masing. Dan 3 kata itu ya Bapak Ibu, kalau Anda pegang 3 kata itu, dan Anda berhasil, Anda pegang 3 kata itu, Anda tidak akan mungkin gagal di bis ini. Dan 3 kata itu adalah, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Karena orang yang tidak menyerah, tidak bisa dikalahkan. Orang yang tidak menyerah, tidak bisa kalah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pegang erat impian Anda, dan 3 kata, jangan pernah menyerah. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Wahyudi, sukses selalu buat kita semua. Oke Bapak Ibu semuanya, luar biasa sekali sharing yang sangat luar biasa dari Director 3 Diamond Gold Lion Bapak Ruli Wahyudi. Oke Bapak Ibu semuanya, sebelum saya menutup acara Success Sharing hari ini Bapak Ibu semuanya, akan ada info-info menarik untuk Anda semuanya. Ya, yang pertama adalah hari ini adalah hari terakhir diskon ya untuk all merchandise dari support system kita yaitu One Vision. Jadi saya kasih tahu Anda hari ini adalah hari terakhir diskon 30%. Jadi silahkan Anda hubungi admin One Vision sesegera mungkin. Ya, diskon akhir tahun Bapak Ibu semuanya. Nah, yang kedua adalah info tentang bagi-bagi smartphone dari One Vision. Ya, sangat luar biasa sekali. Sekarang masih kualifikasi, jadi Anda dan tim, ayo Anda selesaikan kualifikasinya dan Anda raih reward smartphone-nya. Tahun baru, handphone juga baru Bapak Ibu ya. Nah,
info terakhir Bapak Ibu adalah info yang sangat luar biasa, yang sangat kita tunggu-tunggu, ya, sangat kita nanti-nantikan Bapak Ibu semuanya, yaitu adalah Royal Weekend Offline Bapak Ibu semuanya. Ya, sedikit bocoran Bapak Ibu semuanya, Royal Weekend Offline akan kita adakan ya di bulan Januari dan Februari tahun 2022. Jadi pastikan Anda dan tim selalu pantau infonya dan segera daftar di web One Vision Bapak Ibu agar Anda bisa mengikuti training yang sangat luar biasa untuk para Royal. Nah Bapak Ibu semuanya, itulah informasi yang pengen saya sampaikan. Dan Bapak Ibu semuanya, kita sekarang berada di penghujung tahun 2021. Ya, sebentar lagi kita akan masuk ke awal tahun 2022. Jadi tahun baru, semangat baru, harapan baru, dan tentunya peringkat juga baru. Saya Sugeng beserta kru One Vision pamit undur diri. Sampai jumpa di tahun 2022. Sukses untuk Anda semuanya. Terima kasih.